Di hadapanmu kami bersujud, sepasang hati mengucap janji, saling setia, saling percaya di dalam suka dan duka. Di hadapanmu kami bersujud, dua insani mengikat hati, saling menjaga, saling mencinta, selamanya takkan berpisah. Di hadapanmu kami bersujud, sepasang hati mengucap janji, saling setia, saling percaya di dalam suka dan duka. Di hadapanmu kami bersujud, dua insani mengikat hati, saling menjaga, saling mencinta, selamanya takkan berpisah. Selamanya takkan berpisah. Tak ku kenal arti mencintai hingga engkau hadir di sini. Kau limpahkan sejuknya kasih, damai tentram terasa di hati. Kan ku genggam cintamu, kan ku arungi hidup bersamamu, dan di dalam satu hati yang teduh mengalirlah cinta ini untukmu. Berlindung pada Trirata dalam sama sadar, menambah kebajikan dalam sama sila, saling memahami dalam sama jaga, berbahagia dalam sama banyak. Karena tiada yang kekal di dunia ini, maka kan ku syukuri kebersamaan ini. Habiskan sisa hidup dengan kau yang ku cintai, karena kau selalu ada di lubuk hati. Tak
kenal arti mencintai hingga engkau hadir di sini. Kau limpahkan sejuknya kasih, damai tentram terasa di hati. Kan ku genggam cintamu, kan ku arungi hidup bersamamu. Dan di dalam satu hati yang teduh, mengalirlah cinta ini untukmu. Berlindung pada trirama dalam sama-sama, menambah kebajikan dalam sama silam, saling memahami dalam sama cakap, berbahagia dalam sama banyak. Selamat siang, terpujilah Sang Hyang. Namo. Pada hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah bagi semua yang mengikuti pengukuhan kemerdekaan secara kemerdekaan. Karena saya lihat di sini yang dikukuhkan oleh banyak yang sudah sebut-sebut, ya. Tapi justru ini membuktikan bahwa Rama-Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara, telah menunjukkan bahwa semua telah melaksanakan ajaran beliau sehingga bisa rukun damai sampai saat ini. Saya mengharapkan dilanjutkan terus sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, yang kita menyampaikan balik untuk melanjutkan hidup lebih damai. Tidak lain ya, harus sesuai dengan ajaran agama. Itu yang saya bisa sampaikan jelas. Semoga Rama-Ramani, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pemerintahan ini tidak berkah dan mencapai cita-cita. Sekian, terima kasih. Para mempelai serta para saksi serta seluruh tamu undangan, baik dari teman-teman maupun dari kerabat dan keluarga yang hadir di Wihara Sadakala Jakarta Barat ini. Namo Buddhaya. Pertama-tama, mudita cita, rasa bahagia dari saya selaku Ketua Umum dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia dalam rangka 50 tahun kami mengabdi melayani seluruh umat Buddha di Indonesia. Pada hari ini para Rama dan Ramani di sini kami bersama-sama melakukan sebuah pelayanan mulia kepada ibu dan bapak dalam rangka pengukuhan pemberkahan perkawinan secara agama Buddha. Memang kalau hari ini saya melihat hadirnya ibu bapak sama seperti ada yang lebih senior dari saya sampai berusia 70-an tahun. Saya tentu melihat kilas balik 33 tahun yang lalu saya juga dikukuhkan sama seperti ibu dan bapak hari ini. Kalau hari ini ibu dan bapak dikukuhkan kembali, rasanya menjadi segar kembali, menjadi pengantin baru lagi, walaupun stok lama. Ya tentu kita perlu penyegaran demikian, perlu saya katakan. Ya, banyak ibu bapak atau teman kita sendiri yang sudah berkeluarga,
sewaktu-waktu perlu nggak pengukuhan kembali? Perlu, karena hari ini merasakan, wah, teringat masa lalu sebelumnya beberapa puluh tahun yang lalu dikukuhkan, atau mungkin yang belum dikukuhkan, hari ini diberkahi, ya. Dan banyak hal sangat bermanfaat untuk kita semua, ibu dan bapak. Kalau dulu mungkin kita ada yang banyak yang menggunakan hanya tradisi saja, nggak ada surat. Itu menjadi masalah di kemudian hari bagi anak-anak kita. Ya, dulu mama papa menikah buktinya itu apa? Nah itu banyak yang dulu tidak terpikirkan. Banyak kasus mungkin bisa saya sampaikan ketika, mohon maaf ya, ketika kita sudah tidak ada, ketika anak-anak bingung dengan pembagian harta, ada di pengadilan bukti mama dan papa itu apa yang menikahnya apa? Kok sertifikatnya nggak ada? Ya, walaupun menikah dikukuhkan dengan sertifikat yang diberikan oleh majelis, itu juga bisa menjadi bukti. Apalagi di hari ini yang mengukuhkan di sini pengukuhan Romo Sudarto seorang, beliau praktisi hukum, seorang pengacara. Jadi kami mengerti menyadari bahwa ini penting sekali. Itu dari sisi aspek kelengkapan administrasi untuk generasi kita berikutnya. Ya. Lalu apa lagi bermanfaat? Bermanfaat kembali merajut kembali rasa cinta, kasih sayang kepada pasangan kita. Ya, ibu bapak sering sekali pada saat pengukuhan. Saat pengukuhan saya selalu menyampaikan kepada para pengantin yang baru bahwa langgengnya sebuah rumah tangga, rukunnya sebuah rumah tangga, harmonisnya sebuah rumah tangga, kasih sayangnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri bukan ditentukan di mana kita dibukuhkan, bukan ditentukan tempat di mana pesta itu diadakan, betul tidak? Ya, bukan tempat wihara yang mewah atau wihara yang kecil atau tempat yang sederhana atau tempat yang mewah, tidak. Ibu bapak, saya ingatkan kembali, kenapa kita hari ini masih bersama? Apa yang membuat kita itu masih bersama? Janji kita. Janji ketika kita menikah, janji kita kepada pasangan kita, janji kepada diri kita sendiri untuk setia dengan pasangan kita. Ini yang membuat kita menjadi sepasang suami istri yang langgeng, yang penuh cinta kasih sayang. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan? Bukan sebuah kesempurnaan, enggak. Sekian tahun kita menikah, saya juga sudah berumah tangga, sekian tahun pasti ada cekcok, sudah pasti lah. Ya betul ya Ramani ya. Beda pendapat di antara kita itu sudah biasa. Nggak akan bisa sama karena masing-masing punya pemikiran sendiri. Tetapi bagaimana bisa sama-sama? Ibu bapak itu menjadi contoh anak-anak yang hadir di belakang itu. Waduh, mama papa masih sama, bisa bersama. Sementara di luar sana ada mama papanya harus berpisah. Kenapa? Kenapa? Apakah ibu bapak menuntut pasangan ibu bapak itu sempurna? Sesuai dengan apa yang diinginkan? Apakah itu yang bapak tuntut selama itu? Kan tidak ya? Tetapi kuncinya apa? Bisa menerima apa adanya pasangan kita masing-masing. Ya sudahlah, memang orang yang begitu, kita bisa terima. Bukan begitu? Nah, hari ini hari pengantin, ya, bukan malam pertama lagi ya nanti ya. Ya. Jadi bisa menerima pasangan itu sebagai kunci. Apa adanya, Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita bisa bersikap menerima apa adanya kehidupan ini, pasangan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita.
puas juga, dan itu akan menimbulkan kekecewaan. Kalau seandainya bisa menerima pasangan kita ada kekurangannya, di situ kita membantu kekurangannya, ada kelebihannya, di situ kita menghargai, menghormati. Ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan itu, ibu bapak, itulah kunci jalan menuju kesempurnaan. Ya, saya ikut bahagia ibu bapak karena perkawinan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Suka duka seperti apa yang disampaikan oleh Bante tadi, suka duka itu semua kita jadikan sebuah pelajaran. Ya. Kalau seandainya ibu bapak hari ini punya tekad untuk kehidupan berikutnya, semoga pasangan saya masih bisa bertemu, mau nggak? Atau sudah kapok? Masih mau lanjut nggak untuk kehidupan berikutnya? Masih ya, tapi ini kok agak sepi ya jawabnya ya. Kurang ya. Sudah cukup Romo, kapok saya sudah cukup ya. Kalau mau lanjut lagi, Sang Buddha Guru Agung kita katakan punya keyakinan yang sama, punya moral yang sama, sebanding moralnya, sebanding keyakinannya, sebanding kebaikannya, sebanding kebijaksanaannya. Saya yakin ibu dan bapak akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ya. Nah, inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sambutan saya sebagai ketua umum dari Magga Budi yang sebuah lembaga keagamaan dan agama Buddha yang menyelenggarakan perkawinan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu dan bapak. Jangan lupa kebahagiaan ini selalu dijaga, kebahagiaan ini selalu dirawat, ya, hingga suatu hari, ya, benar saya mendoakan semua kita akan mengalami hingga suatu hari kita akan mengakhiri kehidupan dalam kehidupan di manusia ini. Ya. Jadilah contoh, jadilah rahmat kepada anak-anak, para saksi yang hadir di sini, bahwa kita orang tua yang memberikan contoh, inilah orang tua yang ideal, yang bisa memperlihatkan kasih sayang, cinta kasih di antara ibu bapak sendiri. Ya, saya rasa cukup. Ya, terima kasih kepada Romo Sudarto Deun, Romo Elisa yang telah memberikan pengukuhan, ya, Romo Andi di sini, para Romo dan Ramani semuanya yang bekerja. Kalaupun ada kekurangan dalam pengukuhan ini, saya mohon maaf, dan kami akan menjadikan sebuah evaluasi untuk kita perbaiki untuk selanjutnya. Semoga ibu dan bapak berbahagia selalu. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk semua mempelai. Terima kasih kepada Romo Nanti yang telah memberikan pesan-pesannya untuk para mempelai. Selanjutnya, ucapan selamat dari perwakilan Wihara Sadapala, Romo Tanagus. Pada Romo Tanagus, saya silakan. Ya, selamat pagi. Namanya saya, ya, singkat aja dari perwakilan Wihara Sadapala, ya, saya Tanagus Tanawan. Itu berbahagia atas apa yang Bapak Ibu langsungkan hari ini, dan semoga ini bisa menjadi momen baru untuk bisa berlatih damai. Nah, kami juga mengundang kepada Bapak Ibu yang mungkin belum sempat berpuja bakti lansia, ya, manula, kita disebut di sini bukan manula tapi kubakara. Ya, Bante Makaro kasih nama kubakara. Itu setiap hari Sabtu, ya, Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Ya, jadi Bapak boleh datang ke Wihara Sadapala setiap Sabtu jam 9 pagi, Minggu kedua dan Sabtu Minggu kedua dan Sabtu Minggu keempat. Ya, jadi boleh berkumpul, nanti banyak teman-teman sebaya puja bakti bersama-sama.
ini bisa juga menjadi kebiasaan baru. Kan sudah dikukuhkan nih di depan altar Buddha, ya, nanti pelan-pelan belajar dhamma, mengenal dhamma. Semoga di kehidupan mendatang yang masih cinta bisa bertemu lagi, yang sudah agak luntur-luntur cintanya nanti bisa dapat sesuatu yang bersatu dalam dhamma. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyampaikan pesannya.